Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah strategi pembelajaran dan kejuruan dengan tema pembelajaran berbasis masalah dan strategi ekspositori. Anggota kelompok yang pertama ada Vinca Rizky Perdana, ada M. Husnu Al-Hafiz, ada Saul Pratama, ada Gadintri Febrianto, ada Marvela Rizky Fitra, dan yang terakhir ada Dewati Anjasmita. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama ada tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata dan kompleks yang harus mereka pecahkan. Proses ini menuntut siswa untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, dan belajar mandiri untuk menemukan solusi. Lalu ada karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, di mana siswa akan aktif dalam proses belajar dan pemecahan masalah, sementara guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kedua, masalah nyata sebagai fokus. Pembelajaran dimulai dari masalah dunia nyata yang kompleks dan relevan. Ketiga, pembelajaran mandiri, di mana siswa didorong untuk melakukan riset dan belajar secara mandiri dalam menemukan solusi. Yang keempat, kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana siswa akan berpikir analitis, kritis, dan kreatif dalam mencari solusi. Oke, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mentransfer pengetahuan peserta didik untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan yang ketujuh, ada memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Next. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki minat atau merasa bahwa masalah yang diberikan terlalu sulit untuk dipecahkan, mereka itu cenderung enggan untuk mencoba dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBM ini atau PBL membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama karena guru perlu menyiapkan masalah yang relevan dan merancang pembelajaran yang mendalam. Kemudian ada jika peserta didik tidak memahami tujuan dari upaya mereka dalam memecahkan masalah yang diberikan, mereka mungkin tidak akan belajar apa yang seharusnya mereka pelajari. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, contoh penerapan PBL. Contoh penerapan yang pertama itu ada pelajaran geologi dengan tema pencemaran lingkungan. Jadi masalahnya bagaimana sih cara mengatasi pencemaran air di daerah tempat anak. Langkah-langkahnya, siswa diajarkan pada masalah pencemaran air di wilayah perkotaan. Dan mereka meneliti berbagai penyebab pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya siswa merancang solusi seperti instalasi sistem pengelolaan air atau program edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah.
Dan step selanjutnya mereka menyajikan solusi tersebut dalam bentuk laporan dan presentasi. Dampak PBM terhadap hasil belajar. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu siswa belajar menganalisis masalah kompleks, menyusun hipotesis, dan mengevaluasi berbagai solusi. Yang kedua, pemahaman mendalam terhadap konsep. Dengan penerapan praktis, siswa memahami materi dengan lebih baik karena mempraktikkan teori yang dipelajari. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Kerja kelompok dalam PBM membantu siswa bekerja sama, berbagi ide, dan berkomunikasi secara lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan penelitian. Jadi, siswa diajarkan untuk mencari informasi yang valid dan relevan, serta menggunakan data dalam pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Jika siswa merasa bahwa masalah yang dihadapinya relevan dengan kehidupan nyata, maka motivasi belajar mereka meningkat karena merasa bahwa pembelajaran lebih bermakna. Baik, selanjutnya akan diperkenalkan rekan saya. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran ekspositori. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Sering orang mengidentifikasinya dengan ceramah. Yang kedua itu materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Lalu yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi di pelajaran itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori yang pertama, melalui strategi pembelajaran ekspositori, guru dapat mengontrol sistematika serta kedalaman materi, sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menerima materi yang disampaikan. Yang kedua, apabila materi yang diterima siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran ekspositori sangat cocok digunakan. Yang ketiga, dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, siswa bukan hanya mendengar, tapi juga dapat mengobservasi materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat, strategi ini dapat diterapkan dengan kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Next, kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori tidak bisa membedakan karakter belajar setiap siswa, baik kemampuan berpikir, sikap, maupun kemampuan dalam bertindak. Sehingga melalui strategi ini, guru kurang memahami karakter masing-masing siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga sulit untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa dalam hal kemampuan sosialnya. Yang ketiga, untuk siswa yang memiliki pendengaran yang kurang baik, serta ingatan dari indera pendengaran yang kurang, akan menyebabkan informasi yang disampaikan guru tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syawal. Baik, selanjutnya kapan PBM dan ekspositor lebih sesuai digunakan? Konteks pembelajaran yang tepat. PBM lebih sesuai digunakan dalam konteks pembelajaran di mana siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik atau proyek yang ingin mereka pelajari. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas mereka dalam menyelesaikan proyek. PBL juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, PBL dapat digunakan dalam kursus desain grafis, di mana siswa dapat memilih proyek desain yang ingin mereka buat dan mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan perangkat lunak desain.
Next. Expository lebih sesuai digunakan dalam konteks pembelajaran di mana informasi atau konsep yang diajarkan bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Metode ini memungkinkan guru untuk memberikan informasi secara sistematis dan terstruktur, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih baik. Expository juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan memori dan pemahaman yang lebih baik. Misalnya, expository dapat digunakan dalam kursus sejarah di mana guru dapat memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis dan terstruktur. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Pembelajaran berbasis masalah lebih sesuai digunakan dalam konteks pembelajaran di mana siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik atau proyek yang ingin mereka pelajari. Sedangkan expository lebih sesuai digunakan dalam konteks pembelajaran di mana informasi atau konsep yang diajarkan bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Next. Oke, baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator meminta maaf jika dalam penyampaian terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.